Oke, selamat pagi semuanya. Saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada hari ini saya akan mengajarkan materi lanjutan ya tentang fungsi statistik. Nah, kemarin ketika kita belajar materi tentang fungsi string, kalian sudah cukup memahaminya. Tetapi saya berharap kalian tetap berlatih menggunakan soal sendiri. Ya, kenapa harus belajar fungsi string? Karena nanti ke depannya kita akan menggunakan gabungan antara fungsi string dengan yang lainnya, ya. Oke, hari ini kita akan belajar fungsi statistik. Silahkan kalian buka Excel kalian dan silahkan kalian ikuti, ya. Oke, jadi pertama kalian di sel A1 kasih X, B1 Y, C1 ada Z, ya. Kemudian nanti di S1 kalian kasih hasil 1, di F1 kalian kasih hasil 2, dan G1 kalian kasih hasil 3, ya. Kenapa saya mau mengajarkan ini? Karena saya ingin mengasah logika kalian lebih dalam lagi, ya. Nah, saya harap kalian setelah belajar ini kalian ketika mengerjakan matematika bisa lebih mudah ya kalau untuk mencari hasilnya. Tetapi kalau jalannya mungkin berbeda ya. Tapi kalau kalian menerapkan fungsinya itu hasilnya pasti akan sama. Gitu ya. Jadi istilahnya kayak kolaborasi lah antara TIK atau informatika dengan matematik. Oke. Nah, sekarang di X ini setelah kalian buat ya, saya mau kasih nilai. Ada 2, 4, 3. Ya, silakan kalian ikuti ya. Kalian coba di Excel punya kalian sendiri. Pak, kalau yang di HP bagaimana? Ya, kalau di HP cobain aja. Cuma pasti nanti agak sulit. Ya, sulitnya itu di mana? Sulitnya nanti ketika kalian mau copy rumus. Ya, ketika mau ditarik rumus ke bawah itu mungkin agak sulit. Tapi kalau menggunakan laptop atau menggunakan komputer ya atau PC, saya rasa itu akan lebih mudah ya. Kemudian kalau sudah ini kita rapihkan ya. Jadi posisinya biar berada di tengah. Begini ya, enak ya kalau rapih lihatnya. Kemudian saya mau buat di sini sebuah ketentuan ya. Jadi misalkan nanti saya buat ketentuannya begini. Hasil 1 itu rumusnya itu 3X kemudian ditambah 2Y. Ya mungkin kalian di matematika udah pernah belajar ini ya. Kemudian kurangi Z. Oke, sekarang selanjutnya yang hasil 2. Saya rumusnya mau berbeda lagi. Kalau bintang itu artinya kali ya. Oke, kemudian hasil 3. Nah, hasil 3 sama dengan 3Y, kemudian dibagi Y min Z. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita mau mengisi ini ya dengan ketentuannya seperti ini. Ya, hasilnya berapa sih? Sekarang kalau misalkan kita menggunakan kotretan, ya coret-coret. Jadi 3X itu berarti kan 3
kali, ya, 3 kali 2, ya, kemudian ditambah dengan 2 kali Y. Y-nya itu 4. Ya, kemudian kalau sudah baru dikurangi dengan Z atau 3. Nah, begini ya, kalau ditulis ya. Hasilnya berapa sih? Ya, kita coba saja ya. Sama dengan 3, ya ditulis aja. Ya, di sini kan ada ketentuannya ya. 3x berarti 3 kali X. Ya, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan Y. Ya, kemudian dikurang dengan Z. Kalau sudah kita enter. Hasilnya 11. Benar salah? Oke. Kalau di matematika ya, kita tuh harus mengetahui mana dulu yang harus dikerjakan. Ya, mungkin kalian pernah belajar di matematika, kalau misalkan yang pertama dikerjakan itu yang di dalam kurung, betul kan? Kemudian selanjutnya kali bagi, ya kali bagi. Kemudian baru selanjutnya tambah dan kurang. Ya, ini yang harus selalu kalian ingat. Gitu ya, saya gedein deh. Nah begini, ini hasilnya benar nggak sih? Ya, kita lihat ya. Harusnya kalau kita mendapatkan rumus seperti ini, berarti yang harus dikerjakan pertama itu adalah 3x. Ya, jadi artinya dia harus dikurungin 3 kali X. Betul kan? Nah, kemudian selanjutnya tambah. Nah, 2Y itu berarti 2 dikalikan dengan Y. Ya, dikalikan dengan bilangan Y. Jadi ini juga harus dikurung. Nah, begini. Ya, kemudian dikurangi dengan Z. Begitu. Ya. Oke. Hasilnya berapa ini? Ya, kalau dihitung berarti kan 3 kali 2, 6. Ya, 6. Kemudian ditambah 2 kali Y. 4 kali 2. Ya, atau 2 kali 4. Berarti tambah 8. Selanjutnya dikurangi dengan Z. Ya, itu jadi berapa? 14 kurang 3, hasilnya benar 11. Ya, terus Pak, ini buat apa yang kayak gini yang dikurung kali bagi tambah kurang itu urutannya apa? Oke, nanti akan kita lihat di hasil yang selanjutnya. Ya, jadi kalian tuh harus paham dulu. Kalau ada bilangan atau rumus seperti ini, lebih baik dikasih kurung. Begitu. Ya, oke sekarang ini rumusnya udah benar, ya kita tinggal kasih kurungnya saja. Nah, terus saya bisa langsung ngedit di sini, gini. Tanpa saya harus klik di formula bar. Gimana itu caranya? Ya, kalian bisa tekan tombol F2 di keyboard. Ya, jadi kalau kalian udah nulisin rumus, pengen ngedit nih, klik aja deh di yang udah ditulis rumusnya. Kemudian tekan F2. Tuh ya, kelihatan ya. Nah, nanti kalau saya ngoreksi itu seperti ini. Saya akan klik pakai F2, kemudian nanti baru kelihatan rumusnya, ya. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba ada yang pencet ke sini, ya itu nanti kelihatan tuh rumusnya. Begitu. Tuh, ya. Oke, ini hasilnya memang pasti 11 ya, tapi ini akan kita edit. Kita akan kasih kurung. Ya, hasilnya memang sama. Pak, yang bawah ini gimana?
Apakah saya harus nulis lagi rumusnya? Misalkan saya harus tulis sekali gini lagi, 3 sorry, 3 kali ini ya, sama dengan ya 3 kali yang ini, kemudian udah itu kurung lagi, tambah 2 kali Y, kurung lagi, kemudian baru dikurang Z. Hasilnya memang pasti 10. Cuma apakah harus diketik satu-satu? Jangan, ya. Lebih baik cukup nulis satu di atas, kalau sudah tinggal tarik ke bawah. Nah, begini, ya. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang kita lihat yang hasil 2. Nah, kenapa kita harus memahami ini? Karena ini kalau misalkan ditulis ya, saya tulis di sini ya, dalam kurung, saya kasih rumus ini, dalam kurung X ya, kita lihat perbedaannya ya. Kalau kita ngikutin dari yang ini, X tambah 2Z berarti 2 dikali Z ya, kemudian dikurung tutup, kemudian dikalikan lagi dengan Z lagi. Kita enter. Hasilnya 24 ya. Sorry, ini bukan Z. Dengan Z ini ada Y. Oke. Ya, hasilnya segini. Ya. Kenapa dia bisa hasilnya segini? Nah, kalau secara logika, dia tuh nanti akan mengerjakan yang kalinya dulu, ya. Yang pertama kali ada kali itu di mana sih? Ini, ya, yang saya seleksi. Ya, 2 kali Z, ya. Atau jadinya tuh 2 dikalikan dengan yang C2 ini. Gitu ya. Jadi itu nanti akan dikerjakan dulu. Jadi nanti dia tuh akan menjadi begini. 2 tambah ya. Ini tadi 2 kali Z ya. 2 kali 3 berarti 6. Kemudian baru nanti kemudian baru terakhirnya itu dikalikan dengan Y ya, dengan 4. Nah, gini. Nah, kemudian selanjutnya dia yang dikurung ini baru dia akan dikerjakan dulu, baru dikalikan dengan 4. Jadi 8 kali 4 ya ini 32. Gitu ya. Tapi hasilnya akan berbeda kalau misalkan kita mengerjakan sesuai dengan urutan kayak yang di matematika yang ini. Ya. Oke, sekarang kita coba. Ya, saya coba di sini. Sama dengan kemudian X tambah kurung ya 2Z 2 kali ini kurung tutup. Nah, kurung tutupnya harus 2 kali. Kemudian dikali dengan Y. Hasilnya ternyata sama ya. Kenapa bisa sama? Ya, karena ini tadi ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau pakai rumus begini, nggak apa-apa ya, asal memang benar-benar mengikuti. Ya, Pak, kalau saya mau ikutin kayak begini, boleh nggak? Silahkan saja. Gitu ya. Nah, nanti untuk soal latihan, saya akan memberikan yang memang harus menggunakan logika kalian. Ya, jadi kalau kalian mau nulis rumus pakai begini, boleh.
ya. Atau mau pakai rumus yang ini pun silahkan. Saya tidak akan menyalahkan, ya. Karena dia tuh pasti akan dikerjakan ini dulu, baru ditambah, baru dikali lagi. Ya, karena dia berada di dalam kurung. Begitu. Oke, ini kita tarik aja ke bawah. Oke, sekarang hasil 3. Nah, hasil 3. 3Y dibagi Y min Z. Oke, sekarang kita coba buat ngikutin yang dari sini. Ya, saya cobanya di sini. Supaya nanti kita akan coba menggunakan yang yang dikurung. Ya, jadi kalau misalkan 3Y, dia akan dikurung dulu. Ya, apakah hasilnya bisa sama atau tidak? Ya, sama dengan 3Y kemudian dibagi Y lagi min Z. Hasilnya 0. Benar nggak hasilnya 0? Sekarang kita coba pakai rumus yang satunya lagi. Ya, misalkan saya akan kurungin. Dalam kurung 3 kali, kemudian dibagi Y min Z. Oke, hasilnya sama 0. Ya, tapi kalau misalkan ini saya pengen ini dikasih kurung lagi. Hasilnya 12. Ya. Kenapa bisa beda? Ya, jadi begini. Kalau ini dia tuh yang pertama dikerjakan 3Y. Ya, kenapa 3Y? Karena dia 3 kali Y. Ya. Kemudian selanjutnya itu yang dikerjakan yaitu Y min Z. Ya. Itu yang selanjutnya dikerjakan. Ya. Kemudian baru dibagi hasil dari 3Y dibagi dengan Y min Z. Begitu. Ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan rumus yang ini, ya, ini tuh nanti akan dibacanya seperti begini. 3 dikalikan dengan Y, ya, dikali dengan Y, kemudian dibagi dengan Y lagi, kemudian dikurangi Z. Gitu ya. Pengerjaannya itu menjadi seperti begitu. Ya. Nah, kalau kalian menggunakan rumus yang ini jelas salah. Karena kan harusnya tuh yang dikerjakan tuh dia 3Y dulu. Ya, jadi yang dikerjakan itu 3Y dahulu. Nah, kemudian kalau 3Y ini sudah mendapatkan hasil, yang selanjutnya dikerjakan itu yaitu Y kurangi Z. Gitu ya. Saya ambil contoh dari sini aja. Ya, misalkan 3Y, ya, 3 kali 4, berarti 12. Betul kan? Kemudian Y min Z, ya. Y min Z, 4 kurang 3, 1. Nah, selanjutnya baru dia tuh dibagi 12 bagi 1, ya segini. Begitu, ya. Nah, makanya kenapa kalian harus memahami kapan menggunakan tanda kurung, ya, kapan nggak perlu. Begitu ya. Mungkin kalau guru matematika, saya yakin, saya percaya bisa lebih menjelaskan lebih baik daripada saya. Ya, oke, sekarang kita tulis saja rumusnya. Jadi sama dengan tadi 3Y, 3 dikali Y, kurung tutup, bagi, nah ini langkah selanjutnya yang mau dikerjakan tuh ini. Gitu ya. Y min Z. Begitu. Ya.
Mungkin kalau ada yang belum paham, ya, Pak, saya masih bingung nih, kenapa harus Y min Z dulu yang dikerjakan, bukan sekaligus, gitu, ya. Jadi kalau yang untuk kasus yang ini, yang hasil 3 itu, kalau secara matematika, dia terus dikerjakan 3Y dulu, kemudian baru dibagi dengan hasil Y min Z. Tapi kalau misalkan kalian menulisnya seperti ini, nanti dia tuh akan dibaca tuh 3 kali Y dibagi dengan Y baru dikurangi dengan Z. Begitu ya. Oke. Saya harap kalian bisa memahami video ini, ya tutorial ini. Nanti saya akan berikan beberapa latihan. Saya percaya kalian akan bisa. Ya, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa tulis komen di GC punya kalian. Ya, oke. Untuk perhatiannya, terima kasih. Saya juga akan memberikan catatan. Silakan kalian catat. Tuhan memberkati. Selamat pagi.